Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi merek, branding, dan positioning pada kualitas layanan. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi merek atau branding itu khususnya dalam kualitas layanan. Mungkin pertama-tama kita mulai dari latar belakang dulu. Sekarang kan ini sektor jasa itu semakin berkembang dan bahkan juga jadi dominan. Karena itu sifat jasa yang tidak berwujud, pelanggan nggak bisa lihat atau pegang sebelum beli. Jadi yang jadi penentu utama itu ialah merek atau enggak brand. Makanya branding itu penting banget untuk membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya kita bahas karakteristik jasa. Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama itu jasa itu tidak terwujud. Yang kedua, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan. Jadi langsung dirahasiakan saat itu juga. Dan yang ketiga, kualitasnya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang melayani. Karena itu, bisnis jasa itu juga harus punya standar pelayanan dan branding yang kuat supaya tetap konsisten. Selanjutnya lanjut ke brand positioning. Ini adalah cara sebuah brand menempatkan dirinya di pikiran konsumen. Tujuannya itu supaya brand kita bisa dikenal, beda dari pesaing dan juga punya citra tertentu. Contohnya, kalau orang langsung ingat pelayanan cepat dan juga ramah, berarti positioning itu berhasil. Nah, untuk mengukur kualitas layanan, kita bakal pakai konsep ServQual yang terdiri dari 5 aspek, yaitu tangibles atau bukti fisik, reliability atau keandalan, yang ketiga itu responsiveness atau kecepatan respon, dan assurance atau jaminan, dan juga empathy atau kepedulian terhadap pelanggan. Kelima hal ini ya penting untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Kalau kualitas layanan bagus, tempatnya juga besar banget, pelanggan jadi puas, citra brand jadi positif, dan akhirnya muncul loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu ada kualitas layanan. Nah, kalau kualitas layanan itu bagus, maka dampaknya itu besar. Pelanggan itu jadi puas, citra brand juga jadi positif, dan juga akhirnya muncul loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada di strategi diferensi. Artinya, gimana cara bisnis kita beda dari yang lain, bisa lewat kualitas, harga, atau pelayanan. Yang penting, pilih yang paling kuat supaya punya ciri khas. Nah, dan selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya USP atau Unique Selling Proposition. Ini adalah keunikan yang bikin bisnis kita berbeda dari pesaing. USP tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Contohnya seperti layanan cepat 24 jam atau harga yang paling terjangkau. Dan juga sebagai kesimpulan, branding itu ialah tentang membangun kepercayaan, kualitas layanan ialah kunci utama, dan loyalitas pelanggan muncul dari pengalaman yang baik. Jadi, dalam bisnis jasa yang dijual itu bukan cuma layanan, tapi juga pengalaman dan juga kepercayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.